Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam proses pembelajaran kita. Ibu Guru berharap kalian semua yang ada di rumah tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Hari ini kita akan belajar bersama pendidikan agama Katolik. Ibu Guru mengajak kalian semua untuk mempersiapkan diri mendengarkan penjelasan materi kita berikut. Nah, untuk materi kita hari ini, kita masuk dalam pelajaran 13, yaitu iman. Anak-anak boleh lihat dalam buku agamanya, halaman 175. Apakah itu iman? Iman adalah karunia dari Allah. Iman merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Roh Kudus membimbing kita untuk berpikir, bersikap, dan berbuat sesuai dengan perintah Allah. Nah, dalam gereja Katolik ada 3 hal utama atau 3 keutamaan Kristiani. Yang pertama adalah iman yang kita pelajari hari ini, kemudian ada harapan dan ada kasih. Ketiga hal utama tadi saling berkaitan satu sama lain. Iman selalu menggerakkan hati kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, yakni menyatakan kasih kepada sesama. Iman juga menumbuhkan harapan untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Karena orang beriman adalah orang yang percaya kepada janji-janji Allah. Sementara harapan yang terus bertumbuh karena iman pada gilirannya juga akan menggerakkan hati kita untuk semakin beriman kepada Allah. Oleh karena itu, orang beriman adalah orang yang selalu memiliki harapan. Nah, orang yang memiliki harapan, hidupnya akan menjadi tenang, tentram, dan bahagia. Nah, orang-orang tersebut akan selalu berbuat baik, selalu menunjukkan sikap perbuatan kasih, selalu mengasihi orang lain, selalu membantu orang lain, mengajak orang lain untuk beriman juga kepada Allah. Berikut kita akan mendengarkan seorang perwira yang memiliki iman. Anak-anak boleh lihat dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat ini." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka, dan ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Sikap menyombongkan diri
tidak ada gunanya dalam hidup ini. Kita selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita dapat belajar dari seorang perwira di Kapernaum yang kita dengarkan dalam kisah Injil Lukas bab 7 ayat 1-10. Ia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan hambanya yang sedang sakit, padahal perwira itu bukanlah orang yang beragama Yahudi. Selain sikap yang diteladankan oleh perwira dalam bacaan tadi, ada beberapa contoh konkret yang merupakan ungkapan iman seorang Kristiani. Yang pertama, berdoa dengan sepenuh hati, pergi ke gereja atau tempat ibadat, mengikuti ibadat lingkungan atau doa-doa bersama. Selain itu, dengan tutur kata yang baik, bertingkah laku yang menyenangkan, mengasihi sesama, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membantu orang lain. Pernyataan iman kepada Allah bisa disebut sebagai kredo atau syahadat para rasul. Pada lazimnya atau pada umumnya, kita kenal sebagai doa aku percaya. Nah, dalam doa aku percaya atau dalam syahadat, kita menyatakan kepercayaan kita akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Putra Tunggal, kemudian Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Lalu, bagaimana isi doa aku percaya itu sendiri? Berikut kita akan mendoakan doa aku percaya atau syahadat para rasul sebagai penutup materi kita hari ini. Kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kehidupan kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.